Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Rudy Hartono. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB untuk guru IPS pada tingkatan SMP. Nah, sebelum kita membahas soal SKB ini, diminta kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar kita nanti bisa memberikan materi-materi ataupun pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya di edisi mendatang. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada soal yang pertama. Tujuan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 adalah A. Pada hakikatnya, IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk integrated. B. Mempelajari perilaku sosial, ekonomi, dan budaya manusia di masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang mengalami perubahan. Oleh karena itu, masyarakat menjadi sumber utama IPS. C. Mempelajari jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. D. Membekali kemampuan dasar untuk berpikir logis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah dalam kehidupan sosial. Salah satu tujuan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 adalah berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan terampil menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah D. Kita masuk ke soal nomor 2. Suatu pendekatan tentang IPS di mana batas-batas ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang kontekstual, diintegrasikan melalui konten. Pendekatan yang digunakan adalah A. Transdisciplinarity, B. Connected, C. Integrated, D. Multidisipliner. Dan menurut teorinya ada 3 pendekatan tentang IPS, yaitu interdisciplinarity, multidisciplinarity, dan transdisciplinarity. Kata kunci pada soal yang menunjukkan pendekatan transdisciplinarity adalah disiplin ilmu, berbaur, dan atau terkait. Ini menunjukkan ciri pendekatan transdisciplinarity, di mana transdisciplinarity artinya di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Jadi, untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah A. Transdisciplinarity. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 3. Kompetensi dasar menyajikan hasil olahan telaah tentang peninggalan kebudayaan dan pikiran masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan dalam aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik yang ada di lingkungan sekitarnya. Materi politik etis kegiatan pembelajarannya: A. Diskusi, B. Mengamati, C. Mengidentifikasi, dan D. Mengumpulkan data. Baiklah, dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang cocok dengan KD, kita harus melihat tuntunan KD tersebut. Kata kunci yang mengarah kepada kegiatan pembelajaran pada soal ini adalah peninggalan kebudayaan dan pikiran masyarakat. Maka kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan KD ini adalah dengan mengumpulkan data. Jadi, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah D. Mengumpulkan data. Soal yang keempat. Perhatikan pernyataan kompetensi dasar IPS terpadu di bawah ini. Mendeskripsikan perubahan sosial budaya pada masyarakat.
Indikator yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Mengidentifikasi tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial. B. Menyebutkan contoh perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. C. Menguraikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. D. Mendeskripsikan contoh perilaku masyarakat sebagai akibat dari perubahan sosial budaya. Dalam merumuskan indikator, perlu kita perhatikan ketercapaian KD yang akan dijabarkan. Karena KD-nya menuntut mendeskripsikan perubahan sosial budaya dan seterusnya. Maka indikator harus dapat menjelaskan tentang perubahan sosial budaya tersebut. Menjelaskan pada pilihan jawaban setara dengan menguraikan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang nomor 5. Locational atau spasial merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan studi geografis. Fokus studinya mencakup A. Perubahan-perubahan dalam ruang dan waktu. B. Bentuk permukaan bumi, massa air, dan iklim. C. Hubungan antara tempat-tempat dan distribusi atau penataan kota. D. Cara-cara kehidupan manusia menggunakan sumber daya alam dan ekologi. Menurut teorinya teman-teman, locational atau spasial adalah pendekatan ini menekankan fokus perhatiannya pada lokasi tempat-tempat. Hubungan antara tempat-tempat dan distribusi atau penataan kota, penduduk, dan fenomena lainnya. Jadi, sudah jelas ya, untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah C. Hubungan antara tempat-tempat dan distribusi atau penataan kota. Next, kita masuk ke soal berikutnya. Suatu daerah memiliki kandungan bahan tambang yang sangat banyak, sehingga menopang kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, mental yang tidak siap menjadikan uang yang dihasilkan banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti mabuk-mabukan, judi, dan narkoba. Tema yang tepat untuk materi tersebut adalah A. Pola kehidupan manusia di muka bumi. B. Fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional. C. Aktivitas manusia pada masa Hindu-Buddha. D. Potensi Indonesia menjadi negara maju. Untuk menentukan tema, kita lihat kata kunci yang ada pada soal. Di soal disebutkan bahan tambang. Bahan tambang termasuk ke dalam jenis sumber daya alam atau SDA. Kemudian disebutkan ketidaksiapan mental dalam mengelola sumber daya alam yang mengakibatkan hal negatif. Sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulannya, tema yang sesuai adalah pola kehidupan manusia di muka bumi. Karena tema ini sudah mencakup secara keseluruhan permasalahan yang terdapat pada soal. Jadi, sudah jelas jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, baiklah. Soal nomor 7. Peta yang digambar bentuknya harus sebangun dengan keadaan sebenarnya di lapangan, yaitu termasuk syarat A. Equidistant, B. Conform, C. Equivalent, dan D. Congruent. Ini dia syarat yang harus dimiliki sebuah peta. Conform itu adalah bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kemudian equidistance artinya jarak di peta dikalikan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ketiga, equivalent adalah daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk soal ini jawabannya adalah confirm. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8. Indeks nomor peta
adalah nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. Pada indeks tertera tekung 19C6. Ini dapat diartikan sebagai tekung berada pada. Oke, untuk jawaban nomor 8, dalam membaca indeks sebuah peta, kita perlu memahami arti indeks tersebut. Pada soal dituliskan 19C6, artinya adalah 19 menunjukkan halaman, C menunjukkan baris atau lintang, dan 6 menunjukkan kolom atau bujur. Jadi, sudah jelas jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah A. Halaman 19, baris atau lintang C, dan kolom atau bujur 6. Baiklah, soal selanjutnya. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di dunia, yakni lempeng A. Australia, Asia, dan Pasifik, B. Australia, Eurasia, dan Atlantik, C. Eropa, Eurasia, dan Pasifik, D. Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oke, baiklah. 3 lempeng utama tersebut adalah Australia, Eurasia, dan Pasifik. Jadi, sudah jelas jawaban untuk soal nomor 9 adalah D. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Letak geografis Indonesia memberikan banyak keuntungan, namun juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia mudah masuk dan memengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, nilai yang sesuai untuk ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran adalah A. Toleransi dan keramahan, B. Keimanan dan kebangsaan, C. Syukur dan peduli, dan D. Mandiri dan kreatif. Nah, untuk soal ini kita perlu menemukan kata kunci yang mengarah kepada jawaban. Yang pertama adalah budaya dari negara lain. Untuk mengantisipasi agar peserta didik atau anak didik kita tidak terpengaruh, maka perlu ditanamkan nilai kebangsaan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah pergaulan bebas. Agar peserta didik kita terhindar dari pergaulan bebas, maka perlu ditanamkan nilai keimanan. Jadi, jawaban untuk soal terakhir kita pada saat ini adalah B. Keimanan dan kebangsaan. Baiklah teman-teman, sekianlah soal-soal SKB untuk guru IPS tingkat SMP kita pada saat ini. Kepada teman-teman yang belum subscribe, kami minta untuk men-subscribe channel ini agar kami bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.